Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Petrika pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi ya agak mendung cuacanya. Alhamdulillah, biarpun mendung, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat Kemarin selalu. kok telepon saya, mungkin ada yang biasa bantu Bu. Iya Pak, jadi kemarin itu ada sedikit permasalahan yang mungkin saya itu agak kurang mengganjal gitu, kurang baik. Jadi ada murid anak wali saya itu setiap harinya itu hampir setiap hari itu sering terlambat Pak. Jadi terlambatnya itu setengah jam, mungkin dari jam 7 itu dia terlambat mungkin setengah 8 baru nyampe sekolah. Kemudian tidak hanya sehari 2 hari, bahkan sering dalam 1 minggu itu mungkin 4 kali atau 3 kali begitu. Nah Ya. ini kan sangat mengganggu ya, dari kedisiplinan juga anak ini sering ditegur, kemudian dari segi teman-temannya itu juga tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, karena di awal itu kan kesepakatannya datang tepat waktu begitu. Sehingga ini Baik, menjadi permasalahan, Mbak, bagi baik, saya. baik Bu. Dan berarti Bu ya, jadi permasalahannya Bu Petrika adalah siswa Ibu sering terlambat masuk sekolah. Ya, Apa Bu betul. yang menjadi penyebab anak tersebut kok sering terlambat masuk sekolah? Yang menjadi penyebab itu setelah saya dudukkan gitu, Pak ya, ada komunikasi antara saya dengan dia itu ternyata anak ini kalau habis maghrib sampai malam itu, sore itu ya membantu orang tuanya berjualan di pasar, Pak. Jadi memang kondisi ekonominya kan mungkin biasa, dan kemudian orang tua itu punya anak yang sudah besar sehingga diminta untuk membantu berjualan di pasar begitu. Dan memang dia itu sampai malam, Mbak. Jadi mungkin tidurnya kemalaman sehingga bangunnya juga menjadi pengaruh, menjadi kesiangan begitu. Iya, iya. Oke, berarti Bu ya, jadi anak tersebut itu mengikuti orang tuanya berjualan ketika malam hari, sehingga anak tersebut bangunnya kesiangan. Nah, indikator apa Bu supaya anak tersebut harusnya bagaimana? Maksudnya supaya menjadi tidak kesiangan dan mungkin caranya bagaimana? Kemarin itu setelah saya berbincang-bincang, ternyata ada salah satu solusi, Pak. Jadi Ya. yaitu memperpendek durasi ketika berjualan, khusus dia. Jadi kalau orang tuanya itu mungkin bisa sampai larut malam atau sampai pagi. Nah, khusus untuk dia itu mungkin bisa membantu orang tua sampai mungkin jam 10 malam begitu atau jam 9 malam begitu. Saya minta untuk sudah selesai dan bisa pulang, karena kan berkaitan dengan belajarnya juga ya Pak ya. Dan ini berpengaruh juga sama nilai ulangan harian. Ternyata tidak hanya terlambat sekolah saja, karena malamnya dia tidak belajar ya, jarang belajar sehingga nilainya turun di antara teman-teman yang lain gitu. Iya, iya. Berarti bagus itu Bu ya. Berarti bagaimana anak tersebut supaya tidak terlambat lagi. Jadi rencana aksinya adalah memberikan durasi supaya anak tersebut tidak sampai larut malam gitu Bu ya. Ya, betul Pak. Nah, supaya tidak mengganggu bagaimana ketika pagi bangun anak tersebut bisa bangun lebih awal sehingga tidak mengganggu dan tidak terlambat pada kegiatan sekolahnya. Ya, Itu betul. kapan dilaksanakannya Bu? Um, Maksudnya kapan Kapan dilaksanakannya? Ibu melaksanakan aksinya itu sudah Oh, mau melaksanakan aksinya itu kapan Bu? Untuk melaksanakan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi. setelah ini Pak. Jadi Ya, setelah kita diskusi ini, kalau kemarin-kemarin kan saya masih ragu ya, ini anaknya
kira-kira mau tidak misalnya durasinya diperpendek sebelum saya memanggil anaknya. Ternyata anaknya bisa, Pak, memperpendek durasi dari misalnya dia pulangnya biasanya jam 12 malam, itu saya suruh jam 9 sudah pulang, itu ternyata anaknya mau. Dan saya tawarin lagi, bagaimana kalau misalnya kalau malam tidak sempat untuk belajar, maka belajarnya diganti siang hari pulang sekolah sebelum berangkat ke pasar begitu. Dan ternyata itu menjadi solusi bagi dia supaya Iya. malamnya itu bisa fokus membantu orang tua dan belajarnya juga tidak terganggu begitu. Sangat bagus sekali Bu Patrika. Jadi ketika anak tersebut membantu orang tuanya, tetapi tidak sampai larut malam sehingga tidak mengganggu pada aktivitas paginya. Dan juga ketika malamnya belajarnya juga dialihkan atau mungkin kalau malam bisa membantu orang tuanya, belajarnya bisa dialihkan di siang harinya. Gitu ya Bu Patrika ya. Ya, betul sekali, Pak. Jadi tanggung jawabnya si apa Bu ya? Tanggung jawabnya Bu Petrika terhadap anak tersebut. Jadi misalnya mulai besok ya Bu ya bisa dilaksanakan ya. Ya, mulai besok ini anaknya saya pantau, Pak. Jadi setelah kami komunikasi secara langsung begitu mencari solusinya, anaknya saya pantau bagaimana apakah ada perubahan dari komunikasi tersebut ataukah hanya Hanya ilusi begitu ya. Jadi sambil jalan ini saya memantau dan saya memantaunya itu memang salah satunya bersama ketua kelas, Pak. Jadi kalau misalnya saya mungkin adatnya jam siang yang saya gunakan untuk pegangan itu adalah ketua kelas. Apakah si A ini sudah datang ataupun belum? Gitu. ya ya. Ya Bu, mungkin dari kelas itu apakah Bu, apakah anak itu tersebut atau mungkin ada teman yang lain? Tidak ada Bu ya. Yang maksudnya yang sering terlambat ya, Pak Belum ya? terlambat itu atau Yang sering terlambat itu ada sih, Pak, cuma tidak di kelas saya, tapi di kelas yang lain begitu. Cuma ya. saya lebih fokus ke area yang saya pegang begitu. Sebagai wali kelasnya ya Bu ya. Nggih, betul, Sebagai wali sebagai kelasnya wali yang lain. kelasnya karena bagaimanapun kan menjadi orang tua yang kedua ya, Pak, ya, dari orang tua sehingga uh, menjadi tanggung jawab saya kalau misalnya ada siswa yang kemudian yang harusnya hadir di kelas tapi ternyata mungkin dia izinnya orang tua berangkat tapi nanti khawatirnya yang tidak di sekolah begitu tapi di tempat yang lain gitu, khawatirnya seperti itu Iya ya. gitu. Karena Sehingga remaja ini, Pak, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. nggih. Jadi Bu ya, lingkungan juga mempengaruhi nantinya untuk karena sudah dewasa. Nggih, betul. Jadi dapat kami simpulkan Bu ya, Ya, Pak, kesimpulannya berarti dari apa namanya dari permasalahan yang terlambat sekolah itu berarti solusi yang bisa dijadikan jalan keluar adalah mencari cara bagaimana durasi dari yang tadinya berjualan sampai larut malam itu bisa berkurang. Kemudian yang kedua mengalihkan jam belajarnya yang tadinya malam itu dialihkan pulang sekolah supaya semuanya dua-duanya bisa berjalan dengan baik begitu, Pak. iya. Baik, terima kasih Bu. Sudah bagus itu, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan juga anak tersebut bisa kembali, maksudnya tidak terlambat lagi dan juga bisa mengatur waktunya karena sudah dewasa tentunya. Oke, Pak, terima kasih banyak atas sarannya. Semoga kedepannya anak ini bisa menjalankan
kewajibannya sebagai siswa dengan baik. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.